Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Lincah Anggreni, NIM 2020511161. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis derivat babi dengan metode diferensial scanning colorimetry atau DSC. Berikut pemaparan saya pada kali ini. Diferensial scanning colorimetry atau DSC. Latar belakang pada pemaparan kali ini adalah pengolahan pangan di Indonesia dan negara-negara di dunia semakin kompleks pada saat ini. Kehalalan merupakan persyaratan mutlak bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan. Pengujian material non-halal atau derivat babi, metode analisis fisika kimia yang meliputi spektroskopi, kromatografi, DSC, PCR, ELISA, serta electronic nose. Differential Scanning Colorimetry atau DSC adalah teknik analisis termal untuk menganalisis sistem termal pada makanan dan sediaan farmasi. Untuk definisi jelas dari Differential Scanning Colorimetry ini adalah alat termodinamika untuk penilaian langsung dari penyerapan energi panas yang diatur kenaikan atau penurunan suhu yang diatur pada sampel. Dalam proses percobaan DSC, energi dimasukkan secara bersamaan ke dalam sel sampel yang berisi larutan dengan molekul yang diinginkan dan sel referensi atau hanya yang berisi pelarut. DSC dapat digunakan untuk menganalisis sampel yang berupa makromolekul seperti protein, asam nukleat, lipid, karbohidrat, dan antibodi MAB. Kemudian, prinsip dari Differential Scanning Colorimetry DSC adalah teknik termoanalitik di mana perbedaan dalam jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu sampel dan referensi diukur sebagai fungsi temperatur. Berikut gambar yang menunjukkan tentang pengaplikasian Differential Scanning Colorimetry atau DSC. Berikut penjelasannya. Hasil dari atau output dari pengujian DSC berupa kurva yang disebut termogram. Termogram DSC dapat digunakan untuk menentukan sejumlah sifat-sifat karakteristik sampel. Dengan menggunakan teknik ini, bisa mengamati fusi dan kristalisasi serta suhu transisi gelas Tg. DSC juga dapat digunakan untuk mempelajari oksidasi serta reaksi kimia lainnya. Transisi kaca atau gelas dapat terjadi karena suhu padatan amorf meningkat. Transisi ini muncul sebagai langkah awal atau dasar sinyal DSC yang terekam. Hal ini disebabkan sampel mengalami perubahan dalam kapasitas panas, tetapi tidak ada perubahan fase terjadi dengan naiknya suhu. Padatan amorf akan menjadi kurang kental di beberapa titik. Molekul dapat memperoleh kebebasan bergerak yang cukup untuk secara spontan mengatur diri menjadi bentuk kristal. Hal ini dikenal sebagai suhu kristalisasi atau TC. Lalu transisi dari amorf padat ke kristal padat ini adalah proses eksotermik dan hasil pada termogram berupa puncak pada sinyal DSC. Berikut instrumen dari DSC. Ada dua, yang pertama yaitu power compensation, yang kedua adalah heat flux. Konsep dari power compensation ini didasarkan pada menjaga suhu dua sampel yang sama. Setiap perubahan suhu, baik sampel atau referensi, segera diimbangi dengan jumlah yang setara dengan aliran yang diperlukan untuk mendorong pemanas untuk menjaga pada suhu yang sama. Lalu yang kedua, pada heat flux, cara pengoperasiannya yaitu menghubungkan perangkat keras ke perangkat lunak. Dengan hati-hati, keduanya dihubungkan dalam sistem. Secara kualitatif, mengkonversi dari delta T ke delta H, dan mengkompensasi kekurangan lainnya, seperti berupa kerugian aliran termal dan sensitivitas dari sensor.
Kemudian di sini ada kalibrasi DSC, ada kalibrasi temperatur dan kalibrasi entalpi. Kalibrasi temperatur di mana sumber suhunya menggunakan zat dengan titik leleh yang diketahui secara tepat. Dalam kalibrasi ini, skala suhu ke nilai suhu yang sesungguhnya harus mempertimbangkan pergeseran thermal atau DLT. Lalu pada kalibrasi entalpi, kalibrasi ini dilakukan dengan mengukur perubahan panas spesifik atau entalpi spesimen standar yang jumlahnya diketahui. Lalu di sini ada preparasi sampel, ada 2, yaitu sampel mentega dan sampel bakso. Pada sampel mentega, ekstraksi yang dilakukan sesuai dengan panduan AOAC. Lalu pada sampel bakso, metode yang dilakukan adalah metode Shocklette untuk memisahkan lipid dari matriks lainnya. Larut yang digunakan adalah heksana yang bersifat nonpolar sehingga dapat menarik lipid yang sifatnya juga nonpolar. Lalu yang ketiga, pengeringannya dilakukan dengan menggunakan bubuk natrium sulfat anhidrat untuk mengeringkan fraksi yang didapat. Lalu lipid yang sudah didapat dianalisis menggunakan DSC. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa plot dari skor PCA atau Principal Component Analysis atau komponen utama dari sampel, yaitu sampel bakso, yang dievaluasi menunjukkan bahwa sampel komersial tidak mengandung daging babi, karena dalam formulasinya ditunjukkan dengan cukupnya pemisahan sampel dari training set bakso daging babi 100%. Kemudian di sini ada sampel mentega. Di sini ada garis yang berwarna hijau, itu adalah mentega, lalu garis yang biru merupakan lemak babi. Nah, pada garis hijau ini, mentega meleleh pada 3 fraksi, menghasilkan 3 puncak leleh. Puncak pertama terjadi pada suhu 0 derajat Celcius, puncak kedua pada suhu 23-25 derajat Celcius, menunjukkan 2 puncak, yaitu terjadi pada sebagian mentega. Lalu, mentega benar-benar meleleh atau mencapai waktu offsetnya pada suhu sekitar 32 derajat Celcius. Lalu dalam lemak babi, puncak besar pertama pada suhu 0 derajat Celcius, sebagian besar disebabkan oleh triagliserida dan FA tidak jenuh. Dan puncak kedua sekitar 23-25 derajat Celcius, sebagian besar disebabkan oleh triagliserida dan FA jenuh. Lalu pada sampel mentega, kita bisa melihat gambar di sini. Di sini menunjukkan bahwa kurva pelelehan dari campuran lemak babi dan mentega terdapat pengurangan puncak di sekitar 0 derajat Celcius dengan peningkatan kadar lemak babi sampai pada konsentrasi 60 derajat Celcius. Profil leleh dari campuran yang mengandung 1% telah meningkat secara signifikan pada suhu 23-25 derajat Celcius. Intensitas ini dikaitkan dengan penambahan kristal beta dalam campuran. Scanning kalorimetri. Nah, langkah pertama yaitu kita mengcopy data yang sudah ada ke aplikasi Origin. Nah, setelah itu kita plot bagian temperatur dan massa sehingga didapatkan kurva seperti pada layar. Nah, kurva tersebut merupakan kurva dari TGA, yaitu Thermographmetric Analysis. Selanjutnya, kita rubah sumbu Y-nya menjadi 0 dan sumbu X-nya juga menjadi 0. Volumenya menjadi 0. Setelah itu, kita ganti nama sumbu X dengan temperatur dengan satuan Celcius. Setelah itu kita juga ganti sumbu Y dengan nama
Kurva tersebut dinamakan kurva hubungan antara temperatur dan massa. Selanjutnya kita rapikan bagian sisinya dengan menambahkan garis pada bagian atas dan bagian pinggir. Setelah itu kita tarik garis untuk menentukan nilai dari puncak-puncak yang menonjol pada kurva tersebut. Kita tarik pada bagian kurva-kurva yang terlihat Nah, di sini ada 3-4 kurva. Setelah itu kita menentukan nilainya dengan klik skin tider. Dan dihasilkan nilai Y. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai Y-nya ada 99,78. Kita tulis. Untuk yang kedua yaitu ada 81,72. Yang ketiga ada 68,26. Kemudian yang terakhir ada 3,09. Setelah itu kita atur ukuran angkanya supaya tidak terlalu besar. Kemudian kita hitung selisih antara puncak satu dengan puncak yang lainnya. Untuk yang pertama yaitu ada 99,78 dikurangi 81,72, kemudian 81,72 dikurangi 66,26 dan sebagian yang lainnya gitu. Nah, untuk hasil yang pertama yaitu ada 18,66. Kemudian sisi yang kedua ada 13,46 dan selisih yang ketiga ada 64,36. Nah, berikut hasil. Selanjutnya kita menganalisis kurva DSC dengan hubungan antara temperatur dan waktu. Kemudian kita men-sel bagian sumbu X dan sumbu Y-nya menjadi 0. Selanjutnya kita ganti nama sumbu X dengan waktu dengan satuan menit. Kemudian sumbu Y diberi nama temperatur dengan satuan Celcius. Kemudian beri nama yaitu kurva DSC. Jadi pada pemaparan kali ini dapat kita simpulkan bahwa differential scanning calorimetry atau DSC dapat digunakan dalam menganalisis derivat babi dengan cara kita mengukur secara fisika karakteristik termal dari suatu senyawa lipid atau lemak babi. Triagliserida atau TAG merupakan komponen penting yang terkandung dalam derivat babi yang digunakan dalam analisis menggunakan DSC. Untuk prinsip kerja dari DSC sendiri,
kita dapat simpulkan bahwa perbedaan titik leleh dan titik beku dari suatu senyawa berdasarkan pemanasan pada berbagai suhu yang berbeda. Sekian pemaparan saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.